Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ilham Cahya Saputra. Saya berasal dari kelas 9 ISMPN 161 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu globalisasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Lafitte pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk-bentuk globalisasi. A. Bidang budaya. Seperti di beberapa kafe berkelas, saat ini ditemukan budaya lokal seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. B. Bidang komunikasi, seperti telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. C. Bidang ekonomi, berkaitan erat dengan perdagangan bebas free trade. D. Bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. E. Bidang transportasi, contohnya kereta Shinkansen di Jepang yang dapat menempuh Tokyo menuju Kyoto dengan jarak 700 km dan dengan kecepatan 300 km/jam. Dari banyak bentuk globalisasi, saya akan menjelaskan tentang globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Ciri-ciri globalisasi ekonomi adalah: pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Tiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Keempat, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. 2. Demoralisasi. Menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Individualisme yang semakin tinggi. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Dan yang sudah kita pelajari ada 4, yaitu: pertama, pengertian globalisasi. Kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Ketiga, ciri-ciri globalisasi ekonomi. 4. Dampak negatif dan positif globalisasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.